peran hukum, dan narasi. Kesadaran publik agar korban tidak menjadi pelaku dalam kasus komplotan Tarman. Dalam perkara yang menyeret nama Tarman dan jaringannya, banyak pihak berpotensi terjebak antara posisi sebagai korban dan pelaku pasif. Hal ini terjadi karena sebagian korban ikut menyalurkan dana orang lain, membantu promosi, atau bahkan menyembunyikan fakta setelah mengetahui bahwa aktivitas tersebut melanggar hukum. Oleh karena itu, langkah paling bijak bagi siapapun yang merasa dirugikan adalah melapor secara resmi ke aparat penegak hukum. 1. Dasar hukum kewajiban melapor. Pasal 108 ayat 1 KUHP. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak dan wajib melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik pembantu. Pasal 220 KUHP melarang membuat laporan palsu, namun bukan berarti melapor adalah tindakan yang berisiko. Justru laporan jujur dan disertai bukti merupakan bentuk perlindungan hukum bagi korban. Dengan demikian, korban yang melapor secara benar justru dilindungi oleh undang-undang, bukan dijerat pasal 220. Ancaman itu hanya berlaku bila laporan dibuat dengan niat jahat atau keterangan palsu. 2. Perlindungan bagi pelapor dan saksi. Perlindungan bagi pelapor dijamin melalui Undang-Undang Nomor 30, 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Pasal 5 ayat 1. Saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. Pasal 10 ayat 1. Saksi, pelapor, dan ahli tidak dapat dituntut secara hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikan dengan itikat baik. 3. Menghindari status ganda dari korban menjadi pelaku. Beberapa korban bisa tanpa sadar menjadi bagian dari komplotan apabila 1. Mengetahui adanya tindak penipuan, tetapi tetap membantu menyebarkan promosi atau mengajak orang lain. 2. Tidak melaporkan perbuatan tersebut padahal sudah tahu bahwa peristiwa itu menimbulkan kerugian. 3. Menerima keuntungan dari hasil tindak pidana, misalnya komisi atau bonus. Dalam hukum pidana, hal ini bisa termasuk penyertaan atau pembantuan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Setiap orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana dipidana sebagai pelaku. Pasal 56 KUHP. Barang siapa dengan sengaja memberi bantuan atau kesempatan dalam tindak pidana dapat dipidana sebagai pembantu. 4. Tips bagi korban agar aman secara hukum. 1. Segera buat laporan resmi ke kepolisian, Polres Polsek dengan mencantumkan bukti dan kronologi. 2. Hindari komunikasi langsung dengan pihak Tarman atau jaringan komplotannya. 3. Koordinasi dengan sesama korban untuk memperkuat bukti dan kesaksian. 4. Gunakan pendamping hukum atau paralegal agar proses berjalan aman dan terarah. 5. Simpan semua bukti transfer, percakapan, brosur, atau testimoni palsu sebagai dokumen hukum. 6. Laporkan juga pihak-pihak yang menekan atau mengintimidasi pelapor agar mendapat perlindungan dari LPSK. 5. Penegasan kasus seperti ini tidak hanya soal kerugian uang, tetapi soal tanggung jawab moral dan hukum. Orang yang diam, padahal tahu kebenaran bisa dianggap membiarkan kejahatan berlangsung. Melapor bukan hanya hak, tapi juga tanggung jawab hukum dan sosial agar tidak terlibat lebih jauh. Kesimpulan, jika seseorang seperti Pak Solikin atau Bu Sunti pernah menjadi korban dan mengetahui adanya modus penggandaan uang atau investasi palsu dari jaringan Tarman, maka langkah terbaik adalah melapor secara terbuka dan jujur. Dengan begitu, mereka terlindungi sebagai korban dan tidak terjebak menjadi bagian dari komplotan yang sama. Karena dalam hukum, diam bisa berarti ikut serta, dan lapor berarti menyelamatkan diri dan orang lain.